Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi malam setelah saya pulang dari BNN, karena ada kegiatan di sana, ada rapat di sana dengan orang BNN. Dan setelah saya pulang sampai rumah itu kira-kira jam 11 malam, saudara. Saya mendapat satu berita. Berita ini sangat menyedihkan saya sebagai anak bangsa yang harusnya kita saling mengasihi satu sama lain, harusnya kita toleran ya. Walaupun kita anggap keyakinan kita itulah yang benar, tapi kita tidak boleh, saudara, menyakiti orang lain karena kita menganggap keyakinan kita benar. Apalagi sampai kita merusak rumah ibadah orang lain. Jadi waktu saya sampai rumah, saya dapat berita itu saya di CNN. Tapi sebelum Anda membacanya bersama saya, nanti ikutin bacaannya kalau Anda bisa baca ya. Kita tampilkan dulu ini beritanya yang singkat ya. Kenapa harus singkat, Pak? Nggak semua. Ya Anda harus tahu lah ya. Ya ada etika untuk kita mengambil satu berita yang dari orang lain. Ya. Jadi Anda harus paham. Jadi kita singkat saja beritanya, nanti lebih baik kita baca di berita CNN-nya. Nah, tapi sebelum Anda lihat ini, pembakaran masjid ini ya, jangan lupa subscribe. Nah itu harus dong, oke? Terus tombol lonceng pencet supaya setiap kami buat video itu Anda bisa lihat di HP saudara. Dan Anda juga like dan subscribe. Like dan juga Anda kasih komen di bawah ya. Komen yang baik. Kita sesama anak bangsa harus sama-sama saling mengasihi. Inilah videonya, lihat. Waktu dia membakar, dia itu sebut nama Tuhan ya. Dia sebut nama Tuhan. Ya nggak usah pala saya tiru-tiru ya, Anda sendiri ya. Anda sendiri yang sudah tahu siapa pelakunya ini ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya langsung baca ya. Saya baca di CNN. Ini ditulis di CNN, saudara. Ini tanggalnya ada jelas ya. Tanggal 3 bulan 9 2021, berarti kan kurang lebih tadi malam ya. Ini tanggal berapa ini? Ya betul, tadi malam ini. Ya jadi tadi malam, saudara, bacaannya begini di CNN. Rusak Masjid Ahmadiyah Sintang, masa kecewa disebut kecewa. Oke, saya ulang ya. Rusak Masjid Ahmadiyah Sintang, masa disebut kecewa ke Pemda. Ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ini juga di sini ada fotonya, nanti Anda lihat tuh ada foto masjidnya ya. Nah, di situ jelas foto masjidnya dibuat. Perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat diduga karena masa kecewa tempat ibadah tersebut tidak dibongkar pemerintah. Berarti masa ini saudara kecewa karena mungkin pernah usulkan ke Pemda supaya Masjid Ahmadiyah itu ya dibongkar. Saya nggak tahu, padahal ini ya yang usulkan juga orang Islam juga untuk masjid itu dibongkar gitu loh ya. Nah, itu urusan mereka lah, intern mereka ya. Kenapa harus dibongkar? Ya mungkin mereka menganggap itu tidak sesuai dengan akidah dia.
Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Doni Charles, mengatakan massa tidak terima dengan pemerintah Kabupaten Sintang karena hanya menghentikan kegiatan di masjid itu. Padahal saudara, di masjid itu sudah diberhentikan kegiatan. Maksudnya Pemda sudah memerintahkan untuk diberhentikan kegiatan. Namun masjidnya nggak dibongkar gitu loh. Kalau kita baca di sini ya. Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar, kata Doni, kepala wartawan Jumat. Keterlaluan ya. Ya, padahal Pemda sudah menghentikan loh, ya, tempat kegiatan ibadah di sana ya. Tapi maunya mereka harus dibongkar. Wah, itu kan bangunan milik orang, saudara. Melanggar hukum bongkar punya orang. Ngelarang orang ibadah saja melanggar hukum. Ya, kita mau menyembah apa kek dibebaskan oleh negara. Iya kan? Bahkan kita nggak mau menyembah apa-apa pun boleh. Saat ini penyidik kepolisian tengah mendalami kasus perusakan masjid itu. Namun hingga kini belum ada massa perusuh yang ditangkap terkait kejadian itu. Ya saya minta ya Pak kepolisian cepat lah kan. Itu kan ada videonya, gampang itu kok dicari. Masjid yang dirusak massa merupakan tempat ibadah yang digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Ya, jadi yang dirusak ini Masjid Jemaat Ahmadiyah. Bangunan masjid terletak di Desa Balai Harapan. Anda boleh cek ya kalau ini hoak. Tapi nggak mungkin hoak, ini CNN. Ya, Kecamatan Tempuna, Sintang. Pemerintah, ini sebenarnya ada videonya juga, tapi saya nggak tampilkan ya. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menghentikan secara permanen aktivitas tempat ibadah milik Jemaah Ahmadiyah. Udah dihentikan secara permanen, saudara. Ya, tersebut. Keputusan itu diklaim untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan suasana kondusif masyarakat di Desa Balai Harapan. Warga Ahmadiyah sudah diamankan dari lokasi pengerusakan oleh personel sejak Agustus lalu. Jelasnya, padahal saudara, itu masjid ya sudah dihentikan kegiatan jemaat yang ada di situ atau warga yang yang Islam tapi Ahmadiyah ya. Mereka sudah diamankan, udah dipindahkan gitu, nggak di situ lagi. Ya saya nggak tahu apa orang Islam terima Ahmadiyah itu atau enggak, tapi yang jelas Ahmadiyah tetap mengaku mereka Islam. Perusakan masjid itu, makanya masjid juga namanya. Perusakan masjid itu diduga dilakukan oleh sekitar 200 orang usai salat Jumat. Nah, habis salat Jumat ngerusak masjid. Itulah. Kan lucu kan? Ya. Massa memukuli bangunan gedung dengan menggunakan bambu dan melempari dengan batu. Ada pula bangunan yang dibakar, ada yang dirusak, ada yang dibakar. Yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang masjid, ucap dia. Dia menjelaskan ada sekitar 300 personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan tempat kejadian perkara TKP. Sementara kata dia ada sekitar 72 orang jemaah yang diamankan polisi. Berarti yang 72 ini mungkin masih diamankan di polisi supaya mereka tidak diganggu atau dianiaya. Kami fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau 20 kakak dan bangunan masjid, jelasnya. Ya. Jadi saudara, udah sampai di situ saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak boleh terulang lagi hal-hal seperti ini ya. Kita kan sesama anak bangsa harus saling mengasihi satu sama lain. Oke lah, kita berbeda akidah ya. Kita anggap, oh saya yakin saya yang benar nih, keyakinan saya benar nih, Yesus Tuhan Allah itulah yang benar. Tapi kan saya nggak boleh dong mencaci maki agama orang lain, apalagi merusak begitu ya. Itu udah pelanggaran hukum berat, bukan hanya hukum negara, hukum Tuhan juga dilanggar itu saudara. Ini firman Tuhan bilang begini, ini ajaran Yesus begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga
saling mengasihi. Jadi tidak peduli ya, apapun agamanya, sukunya, status sosialnya, harus kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi nggak mungkin ada orang bisa melihat Allah. Tetapi bagaimana biar Allah ada dalam kita? Yuk kita saling mengasihi. Udah, itu Allah ada di dalam kita. Walaupun kita nggak melihat Tuhan Allah, nggak melihat Allah, tapi kalau kita saling mengasihi, kalau saya dulu bacanya ini Allah gitu ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, saudara, kalau ada orang bilang gini ya, oh aku mengasihi Allah gitu ya, aku mengasihi Allah, tapi dia nggak mengasihi saudaranya, itu katanya pendusta, pembohong. Saya minta aparat pihak kepolisian, Polda Pontianak itu, Kalimantan Barat ya bertindak yang cepat ya supaya selesai persoalan ini. Itu permohonan saya sebagai masyarakat Indonesia. Dan untuk rekan-rekanku satu bangsa satu tanah air, apapun agama saudara, suku saudara, marilah kita saling mengasihi. Oke, kita silakan berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Mungkin kita saling berdialog boleh, tapi jangan sampai kita merusak rumah ibadah atau memukul orang, menyakiti orang, merugikan orang. Itu tidak boleh. Ya. Oke. Saudara paham? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudara-saudariku satu bangsa, satu tanah air, orang Ahmadiyah yang ada di Sintang sana Tuhan, yang sekarang masjidnya sudah terbakar, bahkan mereka sudah diungsikan. Ada yang sekitar 72 orang, 20 kakak. Tuhan, mereka adalah anak bangsa ini. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka. Bagi sekelompok orang yang membakar, yang mengatasnamakan Tuhan, jamah juga mereka sadarkan biar bertobat. Begitu juga Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, buat semua kami yang sudah subscribe, yang belum, yang menonton ini, Tuhan jamah, beri sehat, jauhkan dari coronavirus. Tuhan berkati pemerintahan kami supaya adil, sehingga semua orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa.